Nah, kita bahas dulu bro ya. Yes. Kita bahas dulu kondisi sekarang, kondisi di kripto sekarang secara Bitcoin. Coba kita Oke. lihat dulu bro. Bitcoin harganya berapa? Banyak yang nanya soal ini. Ya, Bitcoin sekarang masih belum kemana-mana ya. Terakhir kita ngomong gray area ya, dan teman-teman harus hati-hati. Tapi yang kena sell off tuh justru beberapa altcoin yang nggak oke dan nggak perform. Tapi untuk Bitcoin sendiri ya, kita ngomong ini area belum kemana-mana ya. Semakin lama kita konsolidasi di atas area resistance ini, semakin besar pula saya ngomong chance kita untuk mengalami yang namanya breakout. Ya. Kalau di sini kita bisa lebih lama ya, spending time seperti ini, I think the breakout gonna come, dan kita masih expecting ya target selanjutnya ya Bitcoin itu ada di 120.000, setelah 100.000 target pertama kita hit. Ya. Dan ini ada di area konsolidasi sebenarnya. Kita masih percaya ada possible ya, semakin lama Bitcoin knocking the door on the resistance, besar juga ya chance-nya dia mengalami breakout. Karena so far belum ada trigger ya Bitcoin ini akan mengalami penurunan. Nah, kita ngomong memang beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya bearish ya, daily close untuk Bitcoin, dan yang rontok justru altcoin. Beberapa altcoin kena, dan untuk Bitcoin so far belum ada perkembangan yang signifikan. Bisa dibilang di area abu-abu. Dan sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana kita harus menunggu dia flip area ini. Artinya apa? Artinya orang yang biasanya atau yang sebelumnya ini jual di 105.000, sekarang gantian mereka ini beli di 105.000. Yang terjadi ketika dia beli di 105.000, di sini akan ada lebih banyak buyer daripada seller, dan harga akan breakout nih dari sini. Karena ingat teman-teman, harga itu bisa naik ya, bukan hanya ketika ada yang beli ya, tapi ketika seller itu udah capek jual juga. Kadang nggak terlalu banyak buyer bisa terjadi kalau sellernya itu nggak terlalu banyak ya. Sellernya dikit, bayarnya cukup, harga itu bisa naik. Bisa juga ya fenomena itu dibilang ya sebagai istilah namanya short squeeze. Karena juga market crypto ini bukan hanya spot tapi juga derivatif. Kadang banyak ya posisi short yang dipasang, dan ya ada buy order buat likuidasi short, terus harga naik lebih tinggi. Ya I think kita masih belum kemana-mana. Beberapa ya untuk weekend ini ya, ini habis ini weekend masih belum kemana-mana Bitcoin. Ya hati-hati dengan posibilitas trade jangka pendek karena banyak ya unexpected volatility, terutama ketika weekend. Dan kalau kita lihat dari situasi makroekonomi sekarang ya, kita lihat dari dolar tuh akan melemah. Dan kemarin US stock coba bro dilihat, US stock kayaknya sempat mengalami rally dan rebound ya. Yes. Jadi US stock sedang rebound tapi kayaknya lagi slowing down. Jadi dampaknya ke kripto apa? Kripto ini akan masih ya di sini-sini aja harganya. Benar. Mungkin sampai minggu depan masih akan sideways Bitcoin. Kenapa? Karena dari indikator makro juga US stock itu reboundnya slowing. Kenapa dia slowing? Karena satu, dolar itu melemah. Kedua, US 10-year Treasury itu masih cenderung turun. Jadi kita akan melihat pasar ini, para trader di luar negeri masih nunggu bro. Mereka masih nunggu kayak keputusan besarnya apakah ini akan ada rate cut atau yang signifikan atau enggak. Karena kalau tiba-tiba rate cut, dampaknya akan kita lihat dari risk of asset ke risk on. Dan akan masuk ke saham. Dan ya kita akan lihat. Tapi kita bisa mungkin berkaca dari price action di US stocknya dulu bro. Coba kita lihat. Kita lihat sekarang ya S&P 500 dia udah rebound mendekati area 6.000 lagi. Banyak sekali teman-teman ini yang panik ketika S&P ini di 5.000. Banyak yang cut ya posisi di bawah sini. Dan itu was the bottom ya. Kemudian tarif Trump dan Cina di pause, dan S&P rebound 22%, hampir ke titik high-nya lagi. Ini menunjukkan apa? Ya kalau indeks ya, S&P itu indeks ya, Bitcoin semi indexing kita ngomong, the main leading market aset di kripto. Yaitu kamu sebenarnya cukup beli terus ya, karena bottomnya ini adalah bottom 75.000 Bitcoin. Dan kalau kita ngomongin di XY sekarang gimana kondisinya ya, dia mengalami pelemahan ya. Terakhir kali kita bahas ya di XY ini ada ya potensi rejection di area 108 dan dia mengalami penurunan. Itulah menjadi alasan juga rupiah cukup menguat ya teman-teman. Cuman sekarang ya kita lihat bagaimana ya dia ada chances juga ya di XY mengalami penurunan, meskipun dia di sini ya reclaiming back di dalam area 100 ya, dia mempertahankan. Sempat melemah ya bro ya. Yes. Melemah tapi akan, menurut kita itu masih bisa rebound lagi ya dari DXY sendiri. Nah ini ada pertanyaan nih. Ronald Capital sejenis hedge fund kah? Bukan jawabannya. Jadi hedge fund tuh sebuah struktur
Bisa dibilang perusahaan ya, tapi tergantung jurisdiksi mana. Hedge fund tuh sistemnya ada 2 ya. Jadi ada GP, general partner, dan juga ada LP, limited partner. Limited partner yang taruh duit, yang kelola adalah general partnernya. Kita tuh tidak punya limited partner. Jadi yang ada di Ronald Capital hanyalah harta kita sendiri. Ya, jadi hanya kita yang kelola harta kita sendiri. Kita tidak pernah terima uang orang lain, kita tidak pernah mau juga karena nggak butuh ya. Kenapa orang bikin hedge fund? Karena mereka mau leverage duit orang lain. Sedangkan kita nggak perlu duit orang lain. Ya. Gitu. Kita tipikalnya disiplin ya bro ya. Yes. Kayak Jim Simmons aja duit sendiri. Jim Simmons juga duit sendiri. Ya dia nggak terima outside capital sama duit karyawannya yang mau bermain sama dia. Kalau kita kan yang fokus cuman kita berdua, jadi jawabannya enggak. Dan kita nggak butuh. Kita nggak butuh tuh untuk menjadi sebuah hedge fund. Nah ini ada pertanyaan bro. AI ke depan bakal winner takes all atau enggak? Jawabannya adalah AI itu banyak perkembangan ya bro ya selama mungkin 3 bulan terakhir. Dimana dulu yang leading tuh kan ChatGPT. Sekarang Google juga language modelnya sudah canggih sekali ya. Jadi Gemini itu bedanya kalau lu sama bandingin sama ChatGPT, lu bisa masukin video YouTube kita kayak gini, lu embed linknya ke dalam, terus lu tanya apa konklusinya apa. ChatGPT tidak bisa melakukan itu, Claude Sonnet tidak bisa melakukan itu, DeepSeek juga tidak bisa melakukan itu karena database yang punya Google. Jadi jawabannya apakah jadi winner takes all? Menurut gua kalau misalnya ketemu AGI ya satu menang semuanya. Cuman harusnya belum kelihatan ya bro winnernya AI. Gue belum lihat sih pemenangnya. Nvidia juga menurut gue belum pemenang perusahaan AI. Kita nggak tahu nanti Huawei atau BYD keluarin inovasi seperti apa di bidang apa namanya artificial intelligence atau bahkan Alibaba bro. Jadi gimana kalau menurut lo? Apakah jadi winner takes all nanti satu perusahaan atau Ya gimana? basically saya lihat ya AI itu dari modelnya itu semua udah mirip-mirip lah. Ya. Kita nggak bisa kayak ngomong ini OpenAI yang paling oke. Ya. Karena yang lain tuh relatif ya. Kalau teman-teman coba juga ya, Grok itu juga lumayan oke sebenarnya. Grok bagus sekali. Endingnya in the end of the day yang pegang datanya yang menurut saya bakal menang. Mungkin Google. Iya. Kalau misalkan kita ngomong ya Google dengan semua ya linia YouTube dan sebagainya itu yang paling banyak digunain manusia, ya berarti bakal pivot ke sana semua. Karena endingnya yang pegang data yang menang bakalan. Ya. Dan ya kalau language model ya itu terus berkembang. Cuman yang pegang data menurut saya yang bakal menang. Ya. Tapi orang itu masih pakai ChatGPT ya karena dia emang first mover ya di sini. Ya. Dan jangan salah loh ya, first mover tuh bukan berarti nggak bisa tergantikan karena kita ngomong Tesla pun juga udah kalah dominasi sekarang ya dengan BYD, dengan Hyundai, dengan beberapa perusahaan. Jadi bukan siapa bro yang jadi yang pertama sebenarnya, tapi siapa yang kayak ngelakuin yang terbaik ya di dunia modern saat ini. Karena orang udah nggak peduli. Oh ini saya yang pertama terus kenapa ya? Kalau nggak oke orang akan lari ke tempat yang lain. Kecuali mereka tetap bisa mempertahankan eksistensinya, ngelakuin update, ya itu baru bisa tuh. Tapi kalau enggak ya menurut saya belum jadi clear winner untuk sekarang bahkan OpenAI. Nah ini ada pertanyaan bro, kenapa altcoin lain itu bisa terbang lebih jauh dari Bitcoin dan kenapa longsornya juga kalau Bitcoin turun tuh bisa jauh? Nah apa hubungannya Bitcoin dengan altcoin? Mungkin gue jawab dulu ya. Altcoin itu sebenarnya kalau pada tesisnya adalah higher beta play dari Bitcoin. Jadi banyak yang mau masuk ke kripto mikir bahwa altcoin itu bisa naik lebih tinggi. Memang jawabannya dalam jangka waktu yang pendek bisa sekali. Kadang Bitcoin bisa naik cuma 3%, altcoin naik 30%. Tapi bisa juga Bitcoin turun 3%, altcoin turunnya 30%. Jadi yang bijak adalah kalian pakai altcoin itu di time frame tertentu yang kalian akan ambil alfanya sedikit lalu kalian keluar. Gimana menurut lo bro? Ya setuju, karena apa? Altcoin ini naik yang bisa lebih gede yaitu ada yang namanya kapitalisasi pasar, di mana itu adalah jumlah dari total token yang beredar dikalikan dengan harga market saat ini. Bitcoin yang paling gede, itulah mengapa butuh uang yang lebih banyak untuk menggerakkan harganya. Karena altcoin ini nggak butuh uang yang terlalu banyak. Meskipun demikian, teman-teman harus paham juga. Tadi udah dibahas, potensi penurunan itu juga jauh lebih gede. Itulah mengapa bagi beberapa orang, di size beberapa orang pula, itu masih lebih oke trading altcoin. Kenapa? Karena mereka bisa scale in and scale out. Di Bitcoin itu memang paling mudah, cuman kan nggak segede itu naiknya. Cuman di beberapa altcoin, kamu dengan portofolio kecil tuh bisa masuk, ya bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Tapi kalau di size kita gitu, misalkan mau beli koin puluhan M itu sulit, ya sulit banget. Jadi, karena keluarnya juga akan ada price impact ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, altcoin itu tidak bisa dibeli dalam jumlah yang besar. Yes. Karena
semua itu bergantung kepada namanya float. Jadi jumlah yang beneran beredar di publik yang bisa dibeli lewat exchange besar. Jadi jawabannya adalah ketika altcoin, kenapa nggak bisa main semuanya di altcoin? Karena by jumlah size, mungkin lu 10 miliar bisa semuanya altcoin. Tapi lu ke 100 miliar aja, itu 50 M tembak satu altcoin gerak. Ya, karena floatnya akan lu makan semua, satu exchange naik terus exchange lain habis itu ikut volume luar habis itu tangkap. Jadi itu game yang tidak scalable dalam size yang besar sekali. Setuju. Cuman ada mungkin 10 kali altcoin yang lu bisa trading dengan real volume ya di market. Ya paling BNB, Solana, BNB, XRP, Solana, SUI, XRP, TRX gitu-gitu. ya, Tron, nggak banyak. Pilihannya tuh nggak banyak. Dan yang dilakukan ya adalah call-call yang eksotis bro. Coba dikasih tunjuk bro. Oke ya. Di dalam kita Ini ada telepon. ya banyak ya call buat teman-teman untuk trade ya jangka pendek, di mana yang kemarin kita kasih juga ya ada launch coin ya untuk potensi scalp dan ya hit TP1 naik 25%. Coba ditunjukin before dan afternya sebelumnya. Sebelum Nah. di call. Nah ini sebelumnya ya di launch coinnya dan Di jam berapa bro tuh? 22.36 yes ya. 22.36 dan ya afternya ya kalau kita lihat oke. Nah dia oke ya sampai di TP1 dan ya kalau kita hitung ya potensi kenaikannya ya lumayan juga ya dalam jangka pendek 27%. Gak sampai hit ya di TP2. Iya. Tapi cukup oke ya untuk dapat 30% hanya dalam waktu 3 jam, 4 jam, ya menurut saya oke lah. Nah jadi itu yang kita bisa lakukan di market sideways seperti sekarang cuma bisa begini ya. Jadi kenapa kita nggak bisa kan share gini? Contoh kalian lihat chart yang tadi, itu akibatnya apa? Ketika dia sudah mau hit TP2, itu mungkin volume dari luar, ada developer selling atau mungkin dari volume luar yang ikut nangkap, ya itu akan mereka akan jualan barang. Ya sementara yang dalam udah TP ya kan? Ya. Karena udah take profit dan ya kita selalu ini kasih teman-teman ya. Contohnya kemarin juga Zerebro itu juga udah hit ya untuk TP1 dan ada beberapa ya yang masih running. Jadi emang kita kasih ya probability jangka pendek ketika market ini paling jelek sekarang. Betul. Pergerakannya. Jadi 3 jam 30% bawa pulang, 3 jam 30%, jam tangan bawa keluar, jam tangan bawa keluar. Kemarin sempat bro, jadi kayak kita kan lu kan bercanda ini kan. menarik ya, saya mungkin sedikit cerita ya. Jadi launch coin ini kan memang suatu kita ngomong meta ya, suatu tema basically it's a meme coin ya. Ya. Yaitu adalah internet capital market, suatu naratif di mana kita bisa ngebuat ya koin apapun di sana. Tapi memang ya balik lagi teman-teman, meme coin is a meme coin dan ya kita manfaatkan. Tapi ini alat ya buat launching meme coinnya. Jadi kita cuma manfaatin ya alpha jangka pendek 30% dan juga out. Dan itu kayak mungkin ya 1% dari portfolio, 30% dapat jam tangan out. Ya, itu bukan posisi signifikan yang kita puja, tapi itu bisa buat kalian. Kalau kalian jajan-jajan bisa lah, gitu ya. Dan kenapa ada yang tanyakan tadi? Kenapa misalnya nggak mau di-share lagi gitu di luar? Karena gini, jawabannya simple. Kemarin ketika lu lagi bercanda-bercanda itu kan yang transfer istri Zerebro. Di Wins itu ya. Ya di Zerebro itu di clipping Beli, keluar. ya. Terus orang-orang yang komen di situ, oh itu bocorannya. Itu bukan bocoran, udah selesai. Playnya udah selesai. Jadi kalian akan selalu telat gitu. Kalian nonton ini mungkin kalian ada yang lagi kerja nih sekarang jam segini. Kalian nggak mau bolos, kalian takut dipecat kan? Ya terus juga launch coin. Gitu. Jawabannya udah selesai, playnya udah selesai, sudah gitu dari dalam. Jadi kalau di dalam kan timely kita bisa kasih tahu gitu loh. Kita kan nggak bisa ngomong sama lu di sini terus gitu. Tapi ya itu 1% lah dari portfolio. Jadi jangan banyak-banyak. Gitu.